Halo semuanya, kembali lagi ke channel Riko aja. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa untuk kasus homogen. Nah, secara umum, persamaan diferensial biasa homogen, kita akan mencoba untuk koefisien konstan. Maksudnya adalah, bentuk persamaan diferensialnya dapat dituliskan seperti ini, yaitu ada Y aksen 2 kali sebagai turunan Y kedua kalinya, dan PY aksen, di mana Y aksen adalah turunan pertama dari Y, dan QY, di mana Y adalah fungsi yang ingin kita evaluasi atau kita ingin cari. Nah, P dan Q yang merupakan koefisien dari Y aksen dan Y itu adalah suatu konstan, artinya dia bukan merupakan suatu fungsi. Kemudian, untuk menyelesaikan PD ini, biasanya kita menggunakan persamaan karakteristik, di mana kita mengasosiasikan M kuadrat itu untuk turunan kedua dari Y, M itu untuk turunan pertama dari Y, dan 1 adalah fungsi Y itu sendiri. Sehingga, PK atau persamaan karakteristik di atas dapat ditulis menjadi M kuadrat ditambah PM ditambah Q sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan karakteristik ini, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama adalah M1 dan M2 adalah akar yang real dan saling berbeda. Artinya, solusi umum dari PK ini adalah C1 kali E pangkat M1X ditambah C2 kali E pangkat M2X. Lalu, bentuk yang kedua adalah M1 itu adalah real dan M2 adalah real dan mereka saling kembar. Artinya, solusi umum dari PD ini adalah E pangkat alfa X dikali C1 ditambah C2 kali X. Sedangkan yang ketiga adalah kalau akar-akarnya adalah imajiner dengan bentuk alfa plus minus beta I dan Y umumnya adalah E pangkat alfa X dikali C1 kali cos beta X ditambah C2 kali sin beta X. Nah, mari kita coba contoh soal berikut ini. Di sini kita punya persamaan diferensial homogen karena ruas kanannya 0. Lalu kita misalkan persamaan karakteristiknya untuk Y aksen 2 kalinya adalah M kuadrat ditambah untuk 4Y-nya menjadi 4 saja, sama dengan 0. Berarti kalau kita selesaikan, kita akan mendapatkan M ini adalah M12 ya, plus minus dari akar minus 4, atau mereka adalah imajiner. Jadi hasilnya adalah plus minus 2i. Oke. Nah, dari bentuk di atas, sebelumnya kita sudah tahu bahwa kalau kasusnya adalah akar-akar imajiner, maka solusi homogennya dapat kita tulis sebagai E dipangkatkan alfa, alfanya dalam hal ini karena tidak ada, maka kita tulis E pangkat 0 dikali C1 kali cos beta X, di mana betanya adalah 2, ditambah C2 dikali sin 2X, di mana betanya adalah 2 lagi ya. Nah, karena E pangkat 0 adalah 1, maka solusi umum dari PD homogen ini adalah C1 kali cos 2X ditambah C2 kali sin 2X. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal ini. Kemudian, untuk jenis persamaan diferensial biasa lainnya yang homogen, ada yang namanya Cauchy-Euler. Nah, PDB Cauchy-Euler itu memiliki bentuk seperti ini, yaitu ada X kuadrat dikali Y aksen 2 kali, ditambah AX Y aksen, ditambah BY sama dengan 0. Nah, bentuk persamaan karakteristiknya itu sedikit berbeda dengan yang sebelumnya, karena di sini kita mengasumsikan bahwa X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya itu dapat dibentuk menjadi M kuadrat plus A-1 kali M ditambah B sama dengan 0. Nah, sama seperti sebelumnya, ada tiga kemungkinan dalam mencari solusi PK ini. Yang pertama, kalau M1 dan M2-nya adalah akar real berbeda, maka Y-nya adalah C1 kali X pangkat M1 dan C2 ditambah C2 kali X pangkat M2.
Kemudian kalau M1 dan M2 adalah kembar dan real, maka solusi umumnya adalah Y sama dengan C1 kali X pangkat alfa ditambah C2 kali X pangkat alfa kali ln X. Dan bentuk yang ketiga adalah jika kedua-duanya adalah imajiner, yaitu alfa plus minus beta I, maka solusi Y-nya adalah X pangkat alfa dikali buka kurung C1 kali cos beta ln X ditambah C2 kali sin beta kali ln X. Nah, sekarang mari kita coba kerjakan kasus ini. Pada soal ini, jelas ini adalah bentuk persamaan diferensial Euler-Cauchy yang artinya nilai koefisien A-nya adalah minus 4 dan betanya adalah 6. Nah, PK dari PD Euler ini dapat kita tulis dalam bentuk M kuadrat ditambah A min 1 kali M ditambah B sama dengan 0. Atau bentuknya adalah M kuadrat min 5M ditambah 6 sama dengan 0. Dengan menyelesaikan PK ini, maka kita bisa memfaktorkan M-2 kali M-3. Nah, di sini kita mendapatkan nilai M-nya ada 2, yaitu M1-nya sama dengan 2 dan M2-nya adalah 3. Artinya, solusi umum dari persamaan diferensial ini dapat dituliskan menurut rumus yang sebelumnya ya, yaitu Y sama dengan C1 kali X pangkat M1 ditambah C2 kali X pangkat M2. Atau kita substitusi ya, M1 dan M2-nya menjadi C1 kali X pangkat 2 ditambah C2 kali X pangkat 3. Nah, ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial Cauchy-Euler. Oke, nah sekarang kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini kita sudah memasuki persamaan diferensial biasa atau homogen. Nah, apa itu persamaan diferensial homogen? Yaitu persamaan diferensial yang sebelah kanannya itu bukan 0, tapi dia merupakan suatu fungsi, Gx. Nah, untuk metode penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama yang akan kita bahas adalah metode koefisien tak tentu. Nah, anggap saja bentuk umum dari PD tak homogen itu adalah bentuknya seperti ini. AX kali Y aksen 2 kali ditambah BX dikali Y aksen tambah CX kali Y sama dengan GX. Nah, untuk metode ini kita dapat menerapkannya bila kasusnya AX-nya adalah 1, kemudian BX-nya adalah suatu konstan P, dan CX-nya juga merupakan konstan yang nilainya 1. Dan sebelah kanannya bukan 0, tapi GX. Dapat dituliskan bentuknya seperti ini. Kemudian, ada dua kemungkinan. Jika Gx merupakan polinom berderajat n, dan ketika kita mencari persamaan karakteristik dari bentuk PD tak homogen ini, dan didapatkan M sama dengan 0 bukanlah solusi karakteristiknya, maka solusi partikulirnya itu adalah YP sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah sampai dengan AX dipangkatkan polinomnya, yaitu derajat polinom tertingginya, yaitu pangkat N. Kemudian, jika Gx-nya polinom dan M-nya merupakan solusi homogen dari akar karakteristik perkelipatan K dari persamaan diferensial di atas, maka solusi partikulirnya adalah YP sama dengan X pangkat K dikali A0 ditambah A1X ditambah sampai dengan A dikali X pangkat N. Nah, di sini terlihat bahwa perbedaan dari M sama dengan 0 bukan solusi dan M sama dengan 0 adalah solusi dari bagian PK-nya. Itu adalah kita mengalihkan X pangkat K. Ya. Jadi untuk yang M sama dengan 0 adalah solusinya, jangan lupa kita kalikan dengan X pangkat K. K ini adalah kelipatan atau banyaknya M sama dengan 0 dari solusi kita. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diingat adalah ketika kita menghadapi PD tak homogen, maka solusi umumnya adalah gabungan dari solusi homogen ditambah dengan solusi partikulir. Makanya sebelum kita mengerjakan soal PD
tak homogen, kita cari dulu solusi karakteristik dari PD homogen dengan mengasumsikan dia sama dengan 0, baru dilanjuti mencari solusi partikulirnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, contoh ini sebelumnya kita sudah tahu bahwa untuk mencari solusi homogen dari Y aksen plus 4Y, ya, dan sama dengan 0, jadi langkah pertama kita cari solusi PD homogennya dulu, kita buat kanannya sama dengan 0. Di sini kita mendapatkan bahwa persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, yang artinya tadi M12-nya ada plus minus akar 2i, akar 4i atau 2i. Kita tulis ini jadi 2i, dan solusi homogennya kita tulis sebagai YH sama dengan tadi ya, C1 kali cos 2X ditambah C2 kali sin 2X. Nah, untuk mencari solusi partikulir, kita lihat apakah ada M sama dengan 0 yang merupakan solusi partikulir, solusi karakteristik dari homogen yang tadi. Nah, karena M sama dengan 0 bukan solusi persamaan karakteristik sebelumnya, maka kita memisalkan YP-nya itu adalah A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Ya, kenapa sampai X kuadrat? Karena derajat tertingginya hanya sampai derajat 2 untuk persamaan karakteristik yang kita punya. Nah, dari sini kita coba turunkan YP-nya. Turunan pertama dari YP adalah Y aksen P, dan didapatkan A1 ditambahkan 2A2X. Selanjutnya kita turunkan lagi 2 kali untuk YP-nya, dan kita dapatkan 2A2. Nah, dari 3 informasi ini, kita substitusikan ke dalam persamaan diferensial tak homogen yang kita miliki, yaitu Y aksen 2 kali P ditambah 4Y aksen P sama dengan 4X kuadrat. Nah, substitusi kita dapatkan 2A2 ditambah 4 dikali A1. Maaf, di sini bukan aksen ya, tapi YP saja. Jadi kita substitusikan nilai YP-nya saja, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat sama dengan 4X kuadrat. Nah, di sini kita sederhanakan bentuknya menjadi 4A2X kuadrat, kemudian ditambah 4A1X, lalu konstantanya 2A2 ditambah 4 kali A0 sama dengan 4X kuadrat. Nah, dari sini kita melihat bahwa nilai koefisien A1, A2, dan A0 dapat dicari dengan melihat korespondensi variabelnya. Contohnya 4X kuadrat dia berkorespondensi dengan 4A2X kuadrat atau ekuivalen ya. Sehingga kita bisa mengatakan yang pertama 4A2 sama dengan 4 atau A2-nya sama dengan 1. Yang kedua adalah 4A1 sama dengan K. Karena di ruas kanan tidak ada variabel X, maka kita korespondensikan dengan 0, sehingga didapatkan A1-nya adalah 0. Lalu yang ketiga, konstantanya adalah 2A2 ditambah 4A0 sama dengan 0. Maka kita akan mendapatkan nilai 4A0 adalah minus 2A2. Atau A0 itu adalah min setengah dari A2. Nah, karena A2-nya adalah 1, maka A0 itu dapat dinyatakan sebagai min setengah. Oke, nah artinya di sini kita sudah memiliki bentuk solusi partikulirnya, bahwa YP adalah A0 yang tadi ya. Ini tulisannya kurang ke bawah, saya buat ke bawah dulu. Jadi
kita tulis YP-nya itu adalah yang tadi A0, A0-nya adalah min setengah, ditambah A1X, A1-nya 0, ditambah A2-nya adalah 1 kali X kuadrat, atau bisa kita katakan YP-nya itu adalah X kuadrat min setengah. Nah, kesimpulannya adalah solusi umum adalah gabungan dari Y homogen ditambah Y partikulir. Jadi, kita tulis YH-nya adalah tadi, yaitu yang ini, C1 kali cos 2X ditambah C2 kali sin 2X, lalu ditambah YP-nya, yaitu X kuadrat minus setengah. Nah, ini adalah solusi umum dari contoh soal ini. Berikutnya, kita akan masuk ke metode yang kedua dalam menyelesaikan persamaan diferensial tak homogen. Nah, apabila bentuk persamaan diferensialnya adalah sebagai berikut, Y aksen 2 kali, tambah AX kali Y aksen, ditambah BX kali Y, sama dengan GX, artinya tak homogen, dan AX dan BY merupakan fungsi di dalam X, maka kita harus cari dulu solusi PD bentuk homogennya. Nah, harusnya didapatkan dua solusi, yaitu Y1X dan Y2X dari bentuk homogen PD di atas. Nah, kemudian bentuk solusi umum PD tak homogennya akan menjadi Y sama dengan AX dikalikan Y1X ditambah BX dikali Y2X. Nah, untuk mencari AX dan BX itu dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. AX sama dengan minus integral Y2X kali GX dibagi W Y1 Y2 dx. Dan untuk BX itu dapat dicari dengan integral Y1X kali GX per W Y1 Y2. Nah, untuk mencari W itu adalah disebut sebagai matriks Wronski, yang dimana didefinisikan WXY itu adalah hasil determinan dari Y1 Y2, Y1 aksen, dan Y aksen 2. Nah, bentuk W ini kadang sering disebut matriks Wronski untuk menyelidiki apakah solusi Y1 dan Y2-nya solusi bebas linear atau bukan. Nah, caranya adalah jika bebas linear, jika W-nya itu ya, jika nilai W-nya didapatkan bukan sama dengan 0, maka Y1X dan Y2X itu bebas linear. Artinya, kalian bisa menggunakan cara ini. Jadi, pastikan kalian cek dulu determinan dari matriks ini itu tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dan mencoba contoh berikut ini. Nah, pertama-tama jelas kita cari dulu solusi homogennya, yaitu kita buat bentuk persamaan PD-nya menjadi Y aksen 2 kali ditambah 3Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya itu menjadi M kuadrat ditambah 3M ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan dan didapatkan M plus 1 kali M plus 2 sama dengan 0. Artinya ada dua akar yang saling berbeda dan real. M1 yang pertama adalah min 1 dan M yang kedua adalah minus 2. Artinya solusi homogennya adalah YH sama dengan C1 kali E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat min 2X. Nah, untuk berikutnya, di sini kita bisa menentukan bahwa Y1 pada solusi homogen di atas adalah E pangkat min X. Dan solusi Y2X-nya adalah si E pangkat minus 2X. Jadi dari situ kita bisa menentukan nilai Y1 dan Y2-nya. Dan lakukan turunan pertama pada masing-masing nilai Y1 dan Y2 ini menjadi Y1 aksen sama dengan min E pangkat min X. Dan Y2 aksennya itu menjadi min 2 kali E pangkat min 2X. Lalu, langkah ketiga, kita mencari determinan matriks Wronski-nya dengan
menggunakan rumus W, matriks Wonsky-nya ya, yaitu dengan determinan Y1, Y1, Y2, min Y1 aksen, min Y2 aksen. Nah, kita coba masukkan, artinya kita mencari determinan dari E pangkat min X, kemudian E pangkat min 2X, di sini jadinya min E pangkat min X, dan di sini jadi min 2E pangkat min 2X. Nah, kita coba gunakan rumus determinan matriks 2 kali 2, itu kita dapatkan E pangkat min X dikali min 2E pangkat min 2X dikurang sama E pangkat min X dikali E pangkat min 2X dikali sama minus E pangkat min X. Oke, dan di sini kita dapatkan min 2E pangkat min 3X ditambah E pangkat min 3X, dan hasilnya adalah minus E pangkat min 3X. Dan di sini terlihat bahwa ini tidak sama dengan 0. Artinya Y1 maupun Y2 itu adalah bebas linear. Jadi metode ini, metode variasi parameternya bisa kita gunakan ya. Karena dia bebas linear, berarti kita cari dulu nih nilai dari AX yang rumusnya tadi adalah sama dengan integral dari perkalian E pangkat minus 2X, yaitu sebagai Y2-nya, lalu dikalikan dengan GX-nya. Dalam hal ini GX itu tadi 1/1 plus E pangkat X dibagi dengan WX-nya. Nah, WX-nya tadi itu adalah min E pangkat min 3X dx. Nah, dengan menyelesaikan ini kita mendapatkan hasil penyederhanaannya adalah ini bisa dibagi sama yang atas, berarti E pangkat X, terus 1/1 plus X-nya bisa pindah ke bawah menjadi 1 plus E pangkat X dx. Nah, di sini kita bisa gunakan cara substitusi, dan hasilnya adalah ln harga mutlak 1 plus E pangkat X. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk BX-nya, di sini kita gunakan rumus yang kedua, yaitu ada integral. Nah, ada negatifnya tadi ya. Negatifnya lupa dimasukin. Di sini juga ada negatifnya. Nah, jadi ada negatifnya, jadi hasilnya ini. Dan untuk BX, kita dapatkan E pangkat min X. Untuk Y1-nya dikalikan dengan GX-nya adalah 1/1 plus E pangkat X. Lalu M-nya adalah minus E pangkat min 3X. Jadi tadi negatif sama negatif jadi positif ya. Seperti itu. Nah, hasil penyederhanaannya ini menjadi E pangkat 2X per 1 plus E pangkat X dx. Nah, untuk menyelesaikan ini, kalian bisa memisahkan U-nya itu adalah 1 plus EX, lalu untuk E pangkat 2X-nya itu kalian bisa masukin jadi U-1 kuadrat, seperti itu. Nanti hasil akhirnya adalah min E pangkat X ditambah ln 1 plus E pangkat X. Oke, dan akhirnya kita bisa cari solusi partikulirnya dengan rumus AX kali Y1X ditambah BX kali Y2X. Nah, ini tinggal kita masukin aja. AX-nya tadi kan adalah ln 1X ya. Jadi, ln 1 plus E pangkat X dikali Y1-nya adalah E pangkat min X ditambah BX-nya adalah minus E pangkat X ditambah ln 1 plus E pangkat X, lalu dikalikan dengan Y2-nya adalah E pangkat minus 2X. Nah, kita coba buka kurungnya. Nah, ini dapatkan ln 1 plus E pangkat X kali E pangkat min X. Di sini kita dapatkan minus ya.
plus kali minus jadi minus. Jadi minus E pangkat min X. Kemudian ini jadi plus E pangkat, atau bagusnya gini aja. Kita tulis dulu harga mutlaknya. Ln harga mutlak 1 plus E pangkat X dikali E pangkat min 2X. Nah, ini sama ini bisa kita faktorin ya. Jadi kita tulis E pangkat min X ditambah E pangkat min 2X dikali ln 1 plus E pangkat X. Seperti itu. Lalu dikurang sama E pangkat min X. Nah, maka kita bisa tentukan solusi umumnya adalah gabungan dari solusi homogen ditambah solusi partikulirnya. Di mana solusi homogennya adalah C1 kali E pangkat min X ditambah C2 kali E pangkat min 2X. Dan solusi partikulirnya tinggal kita combine aja, jadi E pangkat min X tambah E pangkat min 2X. Sorry, kesalahan tulis. Oke, tutup kurung, kali ln 1 plus E pangkat X, lalu dikurang dengan E pangkat min X. Nah, ini adalah solusi umum dari contoh soal persamaan diferensial homogen dengan metode variasi parameter. Nah, demikianlah video ini dibuat. Semoga dapat membantu pembelajaran kalian. Thank you and see you. Bye-bye.